ganteng terus. Ngejreng sih. Betul, namanya pendek banget. FMC Sekretariat dari Dinas LH. Selamat pagi, Bun. Selamat pagi. Aduh, semangat ceria pagi hari ini ya, Bu Indah ya. Halo semuanya, selamat pagi. Asik, disapa juga dong mitra Radio El Gangga yang lagi dengerin nih. Selamat pagi semua mitra Radio El Gangga. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup. Ayo 1 jam kita bersama. Asik. Dan juga di sebelahnya lagi ada narasumber kita, ada Ibu Dewi Asyanti, STMSE, dan juga dari Kabid Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3. Bun, pagi Bun. Pagi semua. Iya, disapa dulu dong mitra di El Gangganya. Halo semua mitra El Gangga, ketemu dengan kita nih dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita kongko ya. Kita kongko ya, kita kongko ya. Bahasa orang Bekasi itu kita kongko bener. Bukan kita ngobrol, tapi kita kongko bareng-bareng. Oke mitra zaman siar, jadi pagi hari ini kita coba akan membahas tema kita di tentang PLTSA. Ibu ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Dan juga ada PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik gitu ya. Oke deh, silakan. Siapa dulu yang perlu disampaikan nih? Kayaknya ini tema kita hari ini Bang Betot juga mau nyemak. Karena juga biasanya kan tenaga listrik ada air, ada nuklir. Tapi ini pembangkit listrik tenaga sampah. Silakan. Terima kasih Bang Betot. Ya. Mungkin bagi yang baru dengar ini topiknya berat banget gitu ya. Kita ngomongin PLTSA saja sudah pusing, kemudian kita lanjut PSEL itu lebih pusing lagi. Tapi intinya gini Bang Betot. Iya. Jadi Kota Bekasi ini siapa sih yang nggak tahu? Ya. Jangankan cuma di Indonesia, saya di Jepang aja pada tahu kalau Bekasi pasti ada sampah. Oh gitu. Nah, ini kan citra Bekasi, gimana kita mengubah yang biasanya Bekasi sampah identik pasti jelek dong. Iya. Gimana kita rubah menjadi branding kita jadi keren dong gitu. Nah, jadi dari sampah nantinya kita jadikan menjadi PLTSA. PLTSA itu pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi kalau kita mau agak rumit, kita kita sesuaikan dengan aturan Perpres itu menyebutnya sebagai PSEL. Intinya kita pengolahan sampah menjadi energi listrik gitu. Jadi sampah yang numpuk sampai setinggi pohon kelapa ya di Bantar Gebang ya, di Sumur Batu ya. Ayo nanti kita olah, kita musnahkan biar tidak menumpuk lagi. Nah, kita dapat listriknya juga, lingkungan bersih, sanitasi bersih. Intinya itu sih gambaran gampangnya kalau kita ngomongin PLTSA atau PSEL. Begitu sih gitu. Waduh, begitu sih. Iya dong. Tapi aku gitu. senang dengernya kalau sampah itu bisa jadi tenaga listrik. Nah, betul. Nah, kalau ngomongin lebih rumit lagi nanti kok bisa sih sampah gitu ya. Lihatnya numpuk di tempat sampah aja. Itu males ngelihatnya ya gitu. Nah, sebetulnya ini bukan hal yang aneh, hal yang baru, hal yang nggak ada gitu. Nah ini mah di negara-negara maju biasanya mereka sudah punya. Jadi intinya nanti sampah ini kita musnahkan. Kalau kita musnahkan, tumpukan yang di Bantar Gebang sana biar sampai habis, diolah dengan yang namanya teknologi termal. Teknologi termal itu maksudnya itu bisa kita bakar dengan tekanan tinggi, suhu terkontrol, emisinya dijaga, kemudian ruangan tertutup dengan pengendali-pengendali dampaknya. Nah, nanti dari pembakaran ini menghasilkan panas, panasnya digunakan untuk boiler, dari boiler menghasilkan listrik. Jadi sebetulnya paling gampangnya itu kita samakan dengan kalau pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi batu baranya diganti pakai sampah. Gitu. Aduh. Yang gampangnya mah gitu.
gitu ya. Bang Betot selaku orang Bekasi jadi terharu setelah mendengar ini. Jadi nanti takutnya banyak orang rajin buang sampah karena jadi listrik. Jangan dong. Ya. Jangan. Bu Dewi marah karena kalau saya ngomongin desain makronya, nanti Bu Dewi yang ngawasinya. Baik dari rumah pasti pilah, diolah, nah, gitu. Jangan nambah. Itu urusannya Bu Dewi nanti ya, gitu ya. Langsung jangan panjang lebar ke Bu Dewi selaku pengurangan sampah dan juga pengolahan limbah B3. Bu Dewi, silakan. Bang Betot, jadi jangan gitu polanya. Gimana dong? Karena sampah bisa jadi listrik terus jadi ditambah, jangan gitu. Jadi niat kita adalah menghilangkan sampah. Jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekdi saya itu sebenarnya menghabiskan sampah yang sekarang gitu ya. Jadi tapi juga jangan menambah sampah baru. Kita lebih baiknya adalah mengurangi sampah, membatasi timbulan sampah. Karena memang sebenarnya dari segala sistem yang akan kita lakukan itu pasti nanti ada sisa yang tidak bisa diproses. Nah, ini sisa ini yang sebenarnya jangan ditambah lagi gitu. Nanti kalau ditambah nanti tambah lagi sisanya atau residunya. Iya, makanya lebih baiknya adalah mengurangi. Mengurangi. Nah, mengurangi dengan gimana nih ya? Kita jangan banyak-banyak nimbulin sampah. Pakai wadah nih satu kali pakai. Jangan pakai wadah satu kali pakai tumbler yang diminum berkali-kali gitu misalnya. Pakai piring, jangan pakai piring plastik karena itu jadi sampah nantinya gitu Bang. Baik. Ya. Lanjut lagi dong. Jadi selain yang disampaikan Ibu Sekdi saya soal PLTSA, kita juga punya program Socesar. Jadi sebenarnya Socesar ini lebih banyak adalah pengolahan sampah. Memang ya, berbasisnya adalah dia mendaur ulang. Jadi sebelum dikirim ke TPA, ini sebenarnya dilakukan dulu sorting, dilakukan pemilahan dulu. Mana bahan-bahan yang bisa dilakukan daur ulang. Daur ulang ini juga menjadi bahan turunan lagi. Kalau yang Socesar ini menjadi liquid carbon. Nah, liquid carbon ini berguna nih untuk hal-hal yang lain juga. Jadi lebih banyaknya adalah kita mengolah bagaimana sampah ini menjadi barang yang lebih berguna. Gitu. Intinya gitu Bang. Iya, gitu. baik. Waduh. Gitu. Waduh, kayaknya seru banget nih pagi-pagi mitra. Tambahin boleh nggak Bang Jamal? Boleh. Wih, soalnya tadi Bu Dewi ngomong-ngomong soal Socesar. Socesar itu ini dia. Warga Bekasi kan pasti pengen kepo itu. Harus dong. Aduh, Socesar itu apa? Socesar itu apa? Okay. Socesar itu bahasanya belibet nih. Oh, coba. Waduh, sorting center and ecosystem advanced recycling. Waduh, Socesar. Iya, makanya paling gampang Socesar. Tapi intinya aja. Tadi yang disampaikan Bu Dewi dong, gitu Bang. Oh, jadi kayak pilah-pilah barang tadi ya Bu Dokter ya. Bu Dewi, ini kita ini kapan nih sudah mulai berjalannya Bu? Karena kan saya juga baru dengar di rumah juga saya kan nanti akan mengikuti. Bagaimana nih kita mulainya Bu untuk sesa, maksudnya sampah yang bagaimana nih Bu yang harus kita pilih? Oke, jadi sebenarnya dari semua sampah tuh ada yang memiliki nilai berguna Bang. Ya seperti kita tahu lah, kita kadang-kadang naruh sampah kita nggak ngeh nih. Ternyata banyak pemulung yang udah ngumpulin. Nah itu salah satunya plastik, ada kertas, kardus ya, kemudian kalaupun sampah organik dapur itu juga bisa kepake Bang. Jadi itu bisa dipakai jadi bahan maggot. Jadi semuanya sebenarnya mempunyai nilai nih, semuanya nilai circular economy. Nah tadi yang udah disampaikan Bu Sekdi Socesar yang tadi kaitan dengan pemilahan itu kita sudah kerjasama. Jadi ini kita lakukan dengan pihak swasta. Jadi pihak swasta ini jadi intinya Pemda sama sekali nggak ngeluarin anggaran lah gitu. Kaitan dengan pengolahan sampah, nanti kita kelola, kita sorting mana yang bisa dikelola. Nanti sisanya baru dikelola di TPA yang tadi mungkin pakai teknologi PLTSA tadi gitu. Nah yang dipilah itu kita mungkin kisarannya masih berkisar sekitar 80 sampai 100 ton per hari. Itu posisinya ada di perumahan Vida. Kita kerjasama sama PT West Forcheng gitu. Itu kita sama sekali nggak ngeluarin uang nih Bang. Jadi kalau Pemda prinsipnya kita bisa bekerja sama dengan siapa saja, menghasilkan keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan modal. Intinya begitu. Kalau kita pengennya ya gitu. Kalau Pemda pengennya kan ekonomis nih, jangan sampai ngeluarin duit gitu. Tapi kita bisa melakukan sesuatu gitu.
Nah kalau yang tadi yang saya bilang barang-barang pemilahannya yang kayak tadi disampaikan, jadi dari mulai anorganik sampai organik itu semuanya hampir mempunyai nilai guna ulang gitu. Baik. Ya gitu Bang Min. Baik, Bu Sekdis, ini kan kalau kita lihat memang sampah di pasar Gebang itu, benar kata Bu Sekdis, udah mencapai pohon kelapa. Ini sebetulnya untuk pembangkit listrik tenaga sampah ini sudah berjalan belum, Bu Dek? Baru ini. mau di-spill. Karena saya lagi semangat banget ini. Gitu. Jadi kalau sampah dari pembangkit listrik dari sampah, waduh, kayaknya nih Indonesia bakal maju. Jadi gini, baik PLTSA maupun COSESAR tadi, jadi mulai kita lakukan. Kalau PLTSA ini memang sama konsepnya dengan COSESAR. Pemerintah daerah harus pintar-pintar dong ngelola anggarannya, mana yang dikelola untuk pakai APBD, mana yang bisa kita carikan investor gitu. Nah PLTSA juga kita sedang tahap cari investornya. Cari investornya juga karena kita di pemerintahan daerah, kita ada tata cara, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak hanya misalkan abang bisa nawarin mau ngolah PLTSA kita pilih dong, kan nggak gitu. Jadi kita saat ini sedang proses pemilihan mitra. Mitra ini adalah nanti yang bisa punya teknologi, bisa menghasilkan sampahnya jadi listrik gitu. Nah itu yang untuk PLTSA. Nah kalau COSESAR tadi disampaikan Bu Dewi, memang kita sudah punya investornya, mereka sudah bergerak, lokasinya mereka tadi di daerah nggak terlalu jauh dari TPST Bantar Gebang lah, ada di sana gitu. Soalnya kan paling gampang begitu. Nah, saya nambahin dari tadi disampaikan Bu Dewi, kita itu di Bekasi perasaan kayak nggak bersih-bersih gitu. Padahal kan, wah tim saya dari jam 5 pagi sudah nyapu Ahmad Yani gitu ya. Nah itu ada terkait dengan apa yang kita inginkan. Di Kota Bekasi ini kita punya sampah itu kalau semuanya dikumpulkan se-Bekasi ini kita punya 1.800 ton per hari. Masya Allah. Nah bayangin itu berapa truk tiap hari ke sana ya. Nah itu kita ya bayangin aja 300 truk itu sehari ke sana punya Kota Bekasi gitu ya. Nah dari 1.800 itu nanti yang 800 ton kita mau olah pakai tenaga listrik tadi. Jadi listrik ya yang 800 ton. Yang 100 yang disampaikan Bu Dewi itu adalah COSESAR, ya kan? Baik. Berarti 800 tambah 100, 900, yang 900 lagi diapakan Bukis gitu. Nah, yang 900 lagi ini masih dalam belum perencanaan, ada yang masih dalam perencanaan. Itu kalau bank 900 kita anggap bank sampah, kemudian pemilahan, teman-teman informal itu yang pengepul dan lain sebagainya. Kalau kita anggap 100 juga berarti 1.000 sudah terolah. Nantinya tinggal yang 800 kita rencanakan juga untuk membuat RDF. Nah, tambah puyeng kan RDF apa? RDF itu refuse derived fuel atau bahan bakar dalam bentuk blok-blok kayak tadi kayak batu bara gitu. Jadi kalau program ini bisa kita wujudkan dalam waktu segera, mitranya kalau kita sudah ketemu investornya, nanti bisa mereka bangun dalam jangka waktu 2 tahun dari sekarang. PLTS kita jadi 2 tahun lagi. Terus COSESAR-nya sudah jadi, sudah berjalan. Gitu. RDF-nya setelah nanti PLTSA-nya jadi, kita RDF jalan. Wah,
bersih kota kita. Bersih kota kita, ya kan? Dan kita juga mewujudkan ini kan angan-angan Bapak Presiden kita juga, Bapak Jokowi. Kenapa ada program PLTSA dan lain sebagainya? Karena ada keprihatinan bersama. Kenapa sih ngurus sampah nggak kelar-kelar? Sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Nah ini upaya bersama-sama. Jadi kami juga dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, mohon support nih dari seluruh warga Kota Bekasi. Ayo, kita punya program, jangan kita doang dong. Ayo dukung bersama. Program pemilahannya Bu Dewi juga dukung dong. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi acara DCFD. Minum es teh pakai plastik sambil jalan lempar aja. Ayo yang masih seperti itu. Buka, sedang nyopir mobil, habis minum aqua, buka kaca, lempar aja. Ayo ya, ini mah kita mah minta tolongnya yang ya sesuai dengan yang bisa dilakukan oleh warga kita ya, gitu Bang. Aduh, Ibu Sekdis lagi curhat. Karena dari jam 5 pagi katanya pegawainya udah mulai nyapu. Ayo dong, ayo mulai dari sekarang jangan buang sampah sembarangan ya. Ini yang KFD juga disenggol juga tuh. Saya tahu persis memang tuh, keenak banget tuh Bu Sekdis kalau habis minum memang tuh kayaknya gurih banget itu. Nyari tong sampah jauh, sembarang lempar aja. Bu Dewi, tambahkan lagi dong tentang pengelolaan yang sedang dilakukan saat ini. Bu silakan. Oke, jadi kita ini tadi yang sampaikan bahwa sebenarnya kita lihat nih, kita udah ngelakuin upaya nggak sih gitu. Mungkin tadi Bang Betot ketawa-tawa jangan-jangan termasuk pelaku atau enggak nih kayak gitu. Jangan sampai nih Bang nih. Kalau Bang Betot mencontohkan yang benar. Nah gitu Bang, jadi biar saya ini juga sehari-harinya pengen nyontohin gitu. Jadi saya nggak mau nih bawa-bawa minum aqua yang botolan, saya selalu pakai tumbler nih contohnya. Karena saya kan kabit pengurangan, masa nggak ngasih contoh Iya gitu. dong, benar. Termasuk sebenarnya kita punya banyak komunitas. Tadi disampaikan Bu Seks, jadi kan ada beberapa yang timbulan sampah yang kemudian kita mau kelola. Nah sebenarnya bagian yang tadi yang 100 yang disebut pengepul, komunitas, volunteer, itu mereka sudah melakukan upaya tadi pemilahan. Kita punya bank sampah itu ada 337. Ngerti nggak Bang, bank sampah itu gimana? Oh bank sampah? Tahu dong. Tahu ya. Tempat kita pemilahan yang nanti kita setorin. Terus jadi duit itu Bang. Jadi duit. Nah itu jadi kan ternyata apa yang jadi sampah bisa jadi duit kan. Nah itu bank sampah. Kemudian dari sampah Abang nih kalau misalnya habis makan nggak habis, itu bisa disebut sampah organik dapur. Kemudian Abang misalnya habis ngelola motong-motong buah, itu buahnya sisa dari kulit-kulitnya itu bisa jadi teknologi ekoenzim. Ekoenzim itu macam-macam bisa dipakainya. Bisa buat kumur, bisa buat sikat gigi, bisa buat pembersih lantai, pembersih dapur. Intinya Abang nggak perlu beli lagi lah gitu ya kan. Kemudian ada juga jadi pakan maggot. Pakan maggot itu protein Bang. Abang makan pun nggak apa-apa gitu. Jadi nah itu bagus buat pakan ternak biasanya. Mau itu lele, mau itu ayam, gemuk-gemuk dari pakan ternak itu. Kemudian kasgotnya bisa buat jadi pupuk. Jadi semua turunan dari yang kita olah atau kita kelola itu semuanya berdaya guna dan bisa menghasilkan uang. Nah tinggal kita nih rubah mindset. Mungkin dengan kita ada cuap-cuap di sini, kongko di sini ada yang kena nih gitu ya Bang ya. Jadi merubah polanya, merubah mindsetnya gitu. Waduh, mitra zaman siar ini luar biasa nih. Yang satu tentang pembangkit listrik tenaga sampah, yang satu tentang pengolahan sampah yang bakal kita ini Indonesia ini biar jadi bersih. Kota Bekasi khususnya Bu Dewi ya. Iya, kita harus mengikuti ya. Karena udah juga di sini tadi saya dengar ada bank sampah nih. Nah, di mana aja sih bank sampah berada? Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malam. Bu Dewi, Bu Kis, kita lanjut lagi ya. Oke, siapakah lagi yang akan menyampaikannya lagi nih? Biar mitra lebih semangat lagi di hari ini bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Bu Dewi, boleh Bu Dewi. Tadi kan terakhir soal ngomongin bank sampah, komunitas apa aja, teknologi apa aja yang kaitannya kita bisa olah dari apa yang sudah kita hasilkan. Nah kalau bank sampah itu kan tadi Abang udah tahu tuh, tadi saya udah nanya. Jadi memang sebenarnya itu lebih banyak kita mengumpulkan barang-barang yang mempunyai nilai guna ulang atau bisa kita punya nilai inilah, nilai ekonomis ya. Jadi contohnya misalnya plastik, kertas gitu, kardus itu biasanya bisa ada pengepul atau ada
off taker yang mau mengambil. Nah, kita tuh sebenarnya punya Bank Sampah Induk Patriot. Itu adalah mitra kita kaitannya untuk bisa membantu proses edukasi dan sosialisasi di masyarakat. Jadi kepanjangan tangan kita lah untuk ke masyarakat. Mereka itu ada 12 koordinator wilayah di 12 kecamatan kita. Nah, jadi 337 itu semuanya tersebar di 12 kecamatan gitu loh. Nah, kalau tadi nih katanya Bang Petot ada yang berminat nih, kira-kira saya mesti kemana? Nah, sampaikan aja itu kira-kira wilayahnya ada di mana. Nanti ada teman korwil saya yang akan datang. Nanti diajarin nih produk apa aja sih yang punya nilai ekonomis, terus gimana prosesnya, gimana cara nabungnya, terus nanti prosesnya dibayar berapa nanti kita jelaskan gitu. Jadi kita sebenarnya dalam rangka upaya itu, jadi pengennya per RW, kita kan ada 1000 lebih RW nih, pengennya satu RW punya bank sampah. Nah, kalau sudah ada bank sampah, minimal sampah yang tadi anorganik itu sekitar lumayan banyak loh, 40%, dan itu bisa kita reduksi dulu, bisa kita kurangi dulu sebelum kita buang di TPA gitu Bang. Jadi Bu Dewi, sebetulnya dari tim Bu Dewi ini sudah membentuk kayak sosialisasi belum ke masyarakat gitu Bu Dewi? Sudah. Oh, sudah. Cuma memang mungkin ada yang belum kena, kan kita mesti bertahap. Iya, bertahap kan luas. Dikit. Nah, ini kita ada di sini juga bagian dari sosialisasi. Benar. Ya, kalau ini sosialisasi menyebar banget ini. Di luar kota Bekasi juga bisa tahu kalau ini nih ya. Ya, karena Bekasi itu mau punya pembangkit listrik biar kedengeran juga. Ya, silakan lanjut lagi Bu Kis. Gemes dengerin Bang Jamal sama Bu Dewi. Aku seru banget, seru banget. Jadi begini Bu, kalau tentang sampah di rumah ntar istri saya pesen, Neng. Mulai sekarang pilah-pilah Neng. Tuh gitu. Nah, saking gemesnya nih nanti takut ada yang nanya. Nah, itu ada bank sampah, ada Cosesar, ada PLTSA. Nanti nggak sinkron. Jalan masing-masing. Enggak dong, enggak gitu dong, kan gitu. Enggak gitu dong. Jadi gini, kalau bank sampah itu mulai dari rumah tangga, dari perumahan, dari permukiman, mereka melakukan pengurangan di bank sampah. Ya, nanti sisanya kan tetap diangkut nih Bang. Iya, tetap dibawa sisanya. Pas diangkut, nggak semuanya langsung ke TPA, belokin dulu ke Cosesar. Oh gitu. Diolah lagi di Cosesar gitu. Nah, di Cosesar pastikan masih ada sisa dong, nggak semuanya habis. Yang sisanya itulah nanti nyampe ke TPA. Di TPA nantinya kita jadikan sebagai tenaga PLTSA. Jadi runtut, runut, urut dari awal sampai akhir. Bareng-bareng tuh warganya yuk bantuin ngurangin dari bank sampah. Dari pihak swasta membantu dalam pengolahan di tengah. Baru di TPA-nya urusan pemerintah daerah. Ini ngasih lihat juga bahwa di Kota Bekasi bisa kok warga, kemudian swasta, kemudian pemerintah bergandengan tangan bareng-bareng beresin masalah sampah. Gitu kan ya? Oh, jadi dari Bu Dewi itu habis dipilah nggak langsung dibuang ya? Masuk lagi, dipilah lagi. Baru udah masuk ke gitu ya. Jadi biar warga juga jangan taunya itu. Kalau bilang sampahnya nggak keurus, Pemdanya nggak bisa kerja. Nanti yang diserang wali kotanya nggak bisa beresin, kan nggak gitu. Ayo bareng-bareng kita beresin bareng-bareng, gitu ya Bang. Iya. Waduh, ini luar biasa ini, benar-benar. Kalau sampai nanti sudah berjalan pembangkit listrik tenaga sampah kita ini, waduh, jadi listrik kita makin terang. Makin terang. Jadi Kota Bekasi ini makin gemilang. Nanti kan bisa lihat, ternyata sampahnya jadi terang, nggak sampah bau. Maksud saya itu, sampahnya jadi terang, nggak bau lagi. Oke, lanjut lagi Bu Dewi. Kita masih di pengelolaan sampah ini, kita masih terus jelaskan kepada ibu-ibu supaya nanti ini termasuk sosialisasi juga buat mitra Zaman Siar yang lagi dengerin kita di sini.
Nanti pokoknya kalau belum jelas Bunda, nanti kita tetap buka pertanyaan di WhatsApp-nya Ilgangga di 08 111 86 1003. Iya. Nanti pertanyaannya menjelang closing akan kita siapkan dah. Bu Dewi, gimana? Selanjutnya lagi nih, kayaknya seru banget nih. Tadi udah disampaikan nih Mas Sekdi saya bahwa tadi kan polanya tadi runtuk nih, jadi semuanya sudah dipikirkan. Kalau ternyata ada sisa di sini dimasukin ke sini, ada sisa di sini dibawa lagi ke sana, di sana diapain? Dikelola lagi. Jadi supaya tidak ada residu nih, nggak ada sisa. Tapi sebenarnya gini, jadi sebenarnya segala aspek, jadi kan bukan tadi asumsinya dengan semuanya terpecahkan terus kita ngasihin sampah, nggak juga gitu loh. Karena memang ada beberapa hal yang memang masih menjadi penelitian untuk bagaimana residu ini tidak mengganggu terhadap kelestarian lingkungan gitu. Jadi sebenarnya kita ini juga ada banyak program kaitan untuk supaya mindset kita ini berubah gitu, mindset dari warga tuh berubah. Jadi kalau selama ini asal makan udah saya buang, udah selesai masalah. Padahal nggak gitu kan. Setelah itu kan ada masalah lagi di belakang itu gitu loh. Nggak kelihatan di kita tapi masalahnya di belakang. Ya masa sih kita mau nyisain anak cucu kita masalah? Kan nggak juga kan gitu loh. Jadi kita mesti mikirin dari sekarang gitu Bang. Nah makanya kalau tadi itu sebenarnya kita udah ngasuhin program juga. Jadi di sekolah paling gampang itu kan berubah mindset di sekolah nih, di anak-anak gitu kan gitu. Anak-anak itu paling gampang kita cekokinnya. Anak-anak itu kita kasih tahu bahwa anak-anak kalau mau sekolah bawa tempat makan sendiri ya, bawa tempat minum sendiri ya. Nah gitu. Ini kita kasih tahu bahwa mereka supaya tidak nyampah. Kemudian kita juga ada program di sekolah nih. Kita adu di sekolah mana yang sebenarnya siap untuk memfasilitasi untuk kelestarian lingkungan di sekolahnya. Itu ada program Adiwiyata. Jadi kita lihat nih sekolah-sekolah mana yang sanggup kaitannya dengan menjaga kelestarian dan pengelolaan sampahnya. Dia mesti nyiapin kompos nih di sekolah. Kemudian ada juga lagi selain bank sampah, kita juga ada tuh program Proklim. Jadi kampung yang mitigasinya udah siap kaitan dengan penanganan bila ada bencana, mitigasi bencana, gitu, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan gitu. Jadi semua program sebenarnya udah dipikirin nih oleh kita, oleh pemerintah daerah. Itu kita sudah siapkan semua program itu dan semua sekarang kita lagi jalanin. Kalau ada sebagian yang nggak tahu ya itu maaf nih. Ini bagian dari sosialisasi nih ya Bang ya. Kita sosialisasi juga sedikit tapi pasti gitu. Karena memang juga keterbatasan orang, keterbatasan anggaran gitu. Nah ini salah satunya medianya gitu. Mungkin gitu. Jadi kalau dibilang belum sosialisasi, aduh kayaknya kita udah deh gitu kan gitu Bang. Oke, tadi apa kata Bu Sekdi, saya setuju banget nih. Mungkin dengan terbentuknya bank sampah, yang tadi kata Bu Sekdi, kalau kita lagi minum dibuang, di mobil dibuang. Kayaknya sekarang kalau udah dengerin ini kayaknya nggak bakal dibuang tuh sampah kayaknya. Dikumpulin, karena nanti ada bank sampah. Oke, Bu Sekdi tambahin lagi dong. Ini mengenai listrik kita masih semangat banget buat mitra Zaman Siar. Karena biar bagaimanapun mitra biar nggak gagal paham dan juga biar tahu kalau di Bekasi ini bakal ada pembangkit listrik tenaga sampah. Oh iya. Terus kalau khawatir nih warga kita nanya, apa betul ngarang aja itu Dinas Ela? Oh tentu tidak gitu ya. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah ini adalah program nasional, jadi menjadi proyek strategis nasionalnya Pak Jokowi. Kemudian memang sudah ditetapkan ada 12 kota kabupaten di seluruh Indonesia yang dijadikan lokasi untuk PLTSA ini, pilot projectnya. Nah, di antara 12 kota dan kabupaten, salah satunya Kota Bekasi loh. Jadi ini nggak main-main loh, se-Indonesia loh. Kita salah satunya masuk program strategis nasional. Nah, dari 12 kota kabupaten ini, nanti ada yang nanya, yakin udah ada yang jadi? Sudah, yang sudah bisa menghasilkan listrik itu di Surabaya. Surabaya udah berjalan. Nah, mereka sudah menghasilkan listrik dari sampahnya untuk Surabaya. Nah, kita segera menyusul lah gitu, karena kita persiapannya untuk Kota Bekasi untuk mensukseskan program ini itu sudah kita rintis dari 2019. Bayangkan dari 2019 sampai 2023 masih ngomong aja nih Bu Sekdis gitu. Karena tadi ini kan masih baru pertama kalinya di Indonesia, banyak persiapan yang harus kita lakukan, banyak hal-hal yang harus kita ini sinkronkan gitu, karena orang mindsetnya kan masih kalau netizen kan melihatnya dari sisi yang negatifnya aja, mohon maaf. Biasanya netizen misalnya,
aman enggak? Nanti bahaya, nanti emisinya bagaimana? Apalagi sekarang masalah polusi udara sedang ramai. Nanti kalau pakai PLTSA tambah udara. Nah, itu bagian yang kita persiapkan dari awal gitu. Jangan sampai nantinya kita melakukan pembangunan tapi mengorbankan lingkungan. Itu juga salah dong. Kita kan Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi memang kalau di ketentuannya dalam program ini adalah, jadi bunyinya adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungannya inilah yang dikedepankan. Jadi bukan PLTSA-nya ya, yang ramah lingkungannya. Nah, itu ramah lingkungan itu kita ada standar-standarnya. Jadi yang kalau bahasa orang LH-nya mah ada baku mutunya. Berapa sih misalkan untuk emisi atau abunya harus berapa, komposisinya dan lain sebagainya. Itu kita persiapkan jauh-jauh hari, kita pertimbangkan baik-baik gitu, agar bagaimanapun juga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi semua pihak gitu, Bang Jamal. Waduh, Bukis, berarti kita udah siap nanti apabila masyarakat atau netizen kalau tentang polusi kita harus sudah tahu jawabannya, Bukis. Oh iya, pasti. Kita bangun PLTSA itu tidak hanya bangun untuk ngubah sampahnya. Pasti nanti ada fasilitas pengendali dampak. Yang paling dikhawatirkan netizen adalah dari emisi udaranya. Karena ada cerobongnya ya nanti ya. Nah, yang keluar dari cerobong ini aman atau enggak, itu ada fasilitas khususnya untuk pengendali dampak. Nanti itu real time. Jadi dipantau real time selama 24 jam setahun penuh, tidak pernah berhenti untuk memastikan tadi tidak membebani lingkungan. Kalau saya sih sebagai warga Bekasi, Bukis pasti bersupport, pasti mendukung dengan pembangkit listrik tenaga sampah. Saya harap 2.700 warga Bekasi kayak Bang Jamal semua nih. Wah, semangat ini kami. Karena saya senang, saya tidak akan lagi melihat tumpukan sampah yang setinggi pohon kelapa. Nah, harapan kami juga sama. Ampun, sampah Masya Allah jadi benar-benar permasalahan kita saat ini. Tapi dengan adanya ini kita udah senang banget Mitra Zaman Siar ya. Bu Dewi, sebelum lanjut saya ke pertanyaan dulu dong. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama ada Bunda Retno, sebetulnya bak sampah itu adanya di mana saja? Yang kedua dari Bos Nur juga, dari Bang Nur, mau tanya Bang, kalau bank sampah itu nanti larinya kemana? Ada 2 nih ya. Bu Dewi silakan, ada 2. Yang pertama tadi tentang bak sampah itu sebetulnya ada di mana aja, dan yang kedua dari Bang Nur, kalau bank sampah itu nanti larinya kemana? Oke. Baik, tadi kan udah disampaikan nih, kita punya ada Korwil, ada BSIP ada Korwil ya. Jadi sebenarnya nanti bank sampah itu ada di mana aja, ada di 12 kecamatan. 12 kecamatan itu target kita sebenarnya nanti per masing-masing RW ada bank sampah. Jadi sebenarnya bank sampah itu dibentuk di skala rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga berkumpul gitu kan gitu. Nih, mau nih kita kumpulin sampah-sampahnya dari rumah tinggal nih kan, dari rumahnya dibawa yang mempunyai nilai ekonomi gitu yang tadi sudah saya sampaikan, dibawa, kita bentuk nanti ditimbang. Setelah ditimbang kita kumpulin juga dengan bank sampah lain. Nah itu dari yang sudah kita kumpulin kita bawa nih ke off-taker atau pengepul atau pabrik yang menerima itu untuk didaur ulang. Karena plastik itu kan punya nilai fungsi Bang. Bisa dipakai lagi, bisa digunakan kembali gitu loh. Nah itu bisa jadi macam-macam, dicacah dulu atau diapain dulu, tapi intinya kita sampaikan ke pabrik atau istilahnya pengepul yang memang bisa digunakan ulang atau difungsikan ulang kembali gitu. Jadi memang kalau ngomongin bank sampah nanti disampaikan nih. Jadi memang kita tujuannya membentuk bank baru. Jadi misalnya ibu ini ada di RW mana, nanti kita sampaikan, kita datengin gimana caranya membuat bank sampah. Tapi misalnya mereka ternyata, Bu, nggak semuanya nih orang sadar nih untuk ngumpulin sampahnya gitu. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa, kita ambil deh namanya gitu. Nanti terhadap bank sampah terdekat, ditimbang di bank sampah terdekat gitu. Waduh, mudah-mudahan ya ini ya biar cepat berjalan Ibu Mitra Zaman Siar yang mendengarkan langsung nih.
Jadi manfaat sampah ternyata banyak banget dan juga bisa menghasilkan uang. Bukis gimana? Kayaknya lemas. Tahu aja saya pengen speak up ya. Silakan. Nah, ini saya mau di luar topik, nambahin aja Bang Jamal karena diundang nih, jadinya saya ini sekalian aja launching. Saya punya nih, punya launching. Belum saya umumkan, baru ini pertama kali saya umumkan melalui Radio El Gangga ya. Jadi gini, nanti kan pasti pertanyaan banyak nih. Abang cuman kasih waktu 1 jam mah nggak kemana-mana ini mah. Pasti pertanyaan seabrek-abrek nih dari warga Kota Bekasi ya. Jadi kalau mau nanya, selain nyerbu El Gangga pertanyaannya, boleh. Hari ini saya launching, kami punya hotline service. Oh, punya hotline service ya? Biar cepet. Kalau mau marah, ngomel, komplain, merasa terima kasih. Nah, gitu ya. Boleh. Atau yang lain-lain. Atau melaporkan ada sesuatu terkait Dinas Lingkungan Hidup. Bisa ke hotline kami di 0851 7991 0030. Ini baru pertama kali saya umumkan bahkan di IG kami juga belum saya launching nih gitu. Nah, selain nomor hotline, kami juga punya IG. Bisa DM lah gitu ya. Di IG-nya DLH_ Kota Bekasi. Itu pasti kami fast respon. Selain itu Bang, kami di masing-masing kecamatan punya UPTD LH kecamatan. Jadi ada IG-nya juga, tinggal diklik aja kalau ada laporan, keluhan, sanggahan, protes, nggak suka, terima kasih dan lain sebagainya. Bisa ke masing-masing UPTD juga. Kita punya UPTD LH kalau Kecamatan Bekasi Selatan ya, Kecamatan Bekasi Selatan ada 12 gitu. Kita juga kita juga mendekatkan diri dengan masyarakat. Seluruh personil di Kota Bekasi, di Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi, di Dinas Lingkungan Hidup pun punya personal IG. Silahkan saja. Ke IG pribadi saya pun saya jawab dan saya tangani terbuka juga terbuka ya. Jadi jangan bilang sekarang susah nyari pejabat DLH susah gitu ya. Nyari kepala UPTD LH susah, nyari Bu Dewi susah. Kita buka fasilitas sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Bahkan biasanya masyarakat paling gampang DM Mas Tri Adianto pasti nyampe ke kami juga gitu ya. Jadi tidak ada putus komunikasi bagi warga dengan pemerintah Kota Bekasi. Itu Bang, terima kasih Bang. Bukis, nanti kalau ada yang bertanya ke El Gangga, boleh saya kasih nomor telepon yang tadi Bukis sebut ya? Harus dong. Yang 0851 7991 0030. Iya, betul. Dan juga DM-nya DLH_ Dinas Kota Bekasi. Nggak apa-apa ya? Iya dong. Iya. Salah satu fungsi kami dong memberikan penjelasan ke warga gitu. Jadi itu juga salah satu tugas saya sebagai PPID pembantu. Benar. Soalnya tadi Bukis kayaknya udah pasrah banget begitu. Mau ucapan terima kasih, mau dikritik. Kayaknya udah siap menerima banget. Bu Dewi dan Bukis, hanya 5 menit sebagai statement terakhir sebelum closing. Apa yang disampaikan buat warga masyarakat Kota Bekasi, terutama buat pendengar Radio El Gangga yang lagi dengerin kita nih di saat ini. Oke. Jadi gini, tadi ya kita pokoknya semuanya sudah nyiapin nih fasilitasnya, sudah nyiapin hotline dan segala sesuatunya. Tapi intinya yang bisa saya sampaikan adalah bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jadi intinya saya cuma mau bilang, jangan lupa bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab siapa, tapi sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi dari sekarang ayo kita mulai berpikir untuk tidak nambahin sampah, untuk tidak bikin sampah baru. Mungkin itu nih tagline atau hal yang mau saya sampaikan ya. Oke, Bukis, tagline-nya gimana Bukis? Tagline-nya gampang. Gimana? Ini mah intinya gini ya.
kalau kamu ingin diceritakan, itu tergantung dengan apa yang kamu lakukan. Kalau di LH pengen diomongin baik, tadi program-program di LH kita lakukan semaksimal mungkin. Tapi kalau pengen sebaliknya diomongin jelek pun gampang. Kami nggak ngapa-ngapain. Tadi makanya itu adalah apa yang ingin diceritakan pasti itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah kemudian tadi udah disenggol Bang Jamal, pasrah banget. Itu by fakta, by data. Dulu isinya IG saya itu caci maki, marah-marah, tidak suka, tidak diambil sampah dan lain sebagainya. Sekarang mulai masuk, terima kasih Bukis, sampah saya fast respon, saya masuk Bukis. Paginya siang sudah diangkat. Jadi ini tadi sejalan dengan apa yang sampaikan, itu menjadi prinsip hidup saya juga. Kalau saya ingin diceritakan maka saya harus lakukan yang sebaik-baiknya. Gitu Bang. Baik, Mitra Zaman Siar, waduh ini butuh support dan dukungannya, apalagi kita sebagai warga Kota Bekasi. Mudah-mudahan ini, tapi saya janji, Bukis harus janji sama Bang Betot dan juga Ergangga lagi. Mudah-mudahan nanti kalau udah berjalan harus talkshow lagi di Ergangga, dan nanti di pertengahan kalau udah mulai pelaksanaan harus talkshow juga di Ergangga. Setuju. Bahkan kalau mau ngomongin KLH-an, hari ini kita baru ngomongin sampah doang. Baru sampah doang. Belum limbah cair, limbah udara, perizinan lingkungan. Adiwiyata, Proklim, sebulan aja nggak habis-habis nih kongko-kongko. Oke deh, Bukis, Bu Dewi, atur nuhun ya. Kita baik, Mitra Zaman Siar, kita berjumpa lagi nanti di talk show selanjutnya. Saya Bang Betot Ergangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.